وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ini belum semua bisa hadir. Ada beberapa kawan-kawan hijrah Jumapolo yang belum bisa hadir dan sebagian bunglon-bunglon yang... Nama saya Sutarno Ihsan. Jabatannya mulai dari kelompok, wakil kiai kelompok. Kemudian di desa Waroid, balik desa. Ya. Kemudian di daerah. Wis lali wis suwe ora neng Jukam wis lali. Apa wae kaya. Nah, balik daerah. Pernah jadi guru pondok sebentar di pondok XXX ya? Iya pernah. Pondok SK? Iya pernah. Nama saya Sudiman. Persiapan. Alamat di Jumapolo bagian selatan, Jatiyoso. Dulu selama di Jokam kurang lebih 30 dapuan, hanya pertama jadi KI kelompok Telebo. Kemudian ditingkatkan menjadi imam desa di Jatiyoso. Kemudian setelah jadi imam desa dimurtadkan. Nama saya Wardoyo, dari kecil sampai sekarang tetap Wardoyo. Adapun alamat saya dari Jatiyoso, kalau daerahnya ikut di daerah Jumapolo. Salah satunya mungkin termasuk mau balik kelompok. Kalau di kelompok desa pernah menjadi mau balik desa cadangan tadi, mungkin salah balik desa Jatiyoso ya? Ya, mau balik desa Jatiyoso. Perkenalkan, nama saya Sotik Widodo, alamat di Jumapolo. Tadi ditanyakan dapuan sebelumnya ketika di Jokam ya? Dapuan sebelumnya ketika di Jokam itu banyak sekali. Yang paling bawah itu kiai kelompok. Masya Allah. Yang paling bawah itu kiai kelompok. Kemudian atasnya lagi di tingkat desa, kebetulan didapuk menjadi mubalik desa. Kemudian di tingkat daerah, di desa juga selain mubalik desa masih kesampaian pengurus UB saat itu, Mas. Kemudian di daerah itu juga membantu kemubalikan daerah. Rekan, nama saya Tahir Mustafa, asli dari Banjarnegara. Nah, sekarang bermukim di Karanganyar, Jatipuro. Adapun dapuan dulu waktu di Jokam, kalau di kelompok kiai kelompok. Terus kalau di desa, mubalik desa. Terus ketua tahfidz desa. Terus di daerah jadi mubalik daerah dan juga pernah menjadi pengurus PPG bagian apa itu? Apa? Perkenalkan, nama saya Saminor, asli Jumapolo. Putra Jumapolo. Asli Jumapolo. Putra daerah. Waktu di Jokam sama seperti teman-teman, dapuannya juga lumayan banyak, mulai dari kelompok, desa dan daerah. Saya Sudarto. Saya di Jatiyoso. Saya pun tidak sehebat kawan-kawan semua ini. Rata-rata orang daerah semua. Saya sebatas kelompok dan desa. Untuk di kelompok ya ada ketua KBM, terus apa ya? Adalah Pak Robos di desa. Ada beberapa lah intinya. Cuman ya nggak hebat-hebat banget seperti kawan-kawan ini. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Salam Akal Sehat, Salam Akal Waras. Ya, alhamdulillah kita di sini bisa silaturahim para mantan-mantan Jokam yang ada di wilayah daerah Jumapolo, Karanganyar bagian selatan. Dan alhamdulillah kita di sini acara santai ini. Nah, kita acara santai semua, ngumpul-ngumpul, walaupun ini belum semua bisa hadir. Ada beberapa kawan-kawan hijrah Jumapolo yang belum bisa hadir dan sebagian bunglon-bunglon yang belum bisa hadir di sini, ya, karena ya ada kepentingan. Ya, di sini mungkin kita bisa tanya-tanya sama teman-teman bagaimana kondisinya, kabarnya, keadaannya setelah keluar dari Jokam, dan lebih-lebih saat ini setelah keluar dari Jokam Lebaran ini bagaimana rasanya, bagaimana istilahnya sensasinya. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke yang bagian kanan kita dulu, yaitu Ustadz Sutarno Ihsan, yang nanti bisa kenalan lebih lanjut dan bisa menceritakan sedikit pengalamannya setelah keluar dari Jokam dan Lebaran ini bagaimana beliau
Ini baru makan kacang. Wah iya. Ya tindak kisih kacangnya. Selehke ra apa-apa, tak selehke ra apa. Di sitok tak selehke ku tak baleni. Iya, baleni mubadir kalau enggak ya. Siap. Jadi setelah keluar dari Jokam ini bagaimana rasanya, sensasinya, kemudian dalam lebaran tahun ini bagaimana menghadapi lebaran ini, apakah mungkin bingung oleh golek sholat Idul Fitri apa kepiye, karena kan setelah keluar kan mereka mengatakan bingung sholatnya nanti. Wah, kepenak lebih enak. Ya coba bisa kenalan dulu nih. Oh, kenalan dulu. Iya, kenalan dulu kan. Barangkali ada sebagian teman-teman penyimak channel Ribat Aklis Salim yang belum kenal gitu lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarno Ihsan. Asli Wong Jumapolo. Jumapolo ya. Daerah Jumapolo. Tapi sebelumnya ini mau saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 100 ribuan ya Mas. 11 berarti 1.100.000. Ya 1.100.000 Wah, lah ini minimal. sik duwe channel Ribat bangkrut iki ta. Ya nih. Yang jelas ini bukan kumpulan orang-orang sakit hati ini. Orang-orang bahagia semua ini. Terus nanti di sini jangan bahas kesesatan Jokam. Saya tidak ridho Jokam dibahas, dikatakan sesat itu saya tidak ridho. Enggak ridho. Kenapa enggak ridho, Mas? Salah jalan, orang kok sesat. Salah jalan. Itu podo wae itu lah. Podo wae. Podo wae. Podo wae. Ya. Oh ya, sampean yang tanya pada saya. Nah, ya tadi kan sudah tanya saya. Gimana setelah keluar kenalan dulu di Jokam, dapuannya apa? Oh, dapuan. Jabatannya. Oh, jabatan. Jabatannya mulai dari kelompok, wakil kiai kelompok. Kemudian di desa kayak Faroid, balik desa. Ya. Kemudian di daerah wis lali wis suwe ora neng Jokam wis lali Mas. Apa wae kaya. Balik daerah nggih. Pernah jadi guru pondok sebentar di pondok XXX ya. Iya, pernah. Pondok SK lah ya. Iya, pernah sebentar. Terus setelah keluar dari Jokam ini gimana perasaannya, terus ke setiap hariannya, kemudian lebaran ini bagaimana rasanya? Lebaran jadi wong jobo. Setelah keluar dari Jokam itu rasanya ya bahagia lah. Bahagia, Masya kita Allah. hidup lepas dari kepura-puraan. Lepas Berarti dari selama ini kepura-puraan. hidup dalam kepura-puraan. Iya. Dan Hidup kita penuh dengan pura-pura. baik dengan saudara muslim yang lain. Padahal dalam hatinya kan kita mengkafirkan dulu. Masya Allah. Padahal mereka saudara kita. Dan sampai sekarang kalau kita melihat prihatin rasanya. Ketika ada saudara Jokam, taruhlah ada yang sakit, ada yang meninggal, walaupun jauh rumahnya, walaupun tidak satu kampung, mereka berbondong-bondong datang. Tapi begitu tetangga, karena bukan Jokam, murah tindai. yo kadang-kadang ada yang ndai, tapi yo kuingke pura-pura. Hidup dengan penuh kepura-puraan. Intinya seperti itu. Alhamdulillah kita bisa keluar dari Jokam ini. Sangat bahagia sekali. Di mana saja kita ketemu umat Islam, saudara kita sesama Muslim. Mereka saudara kita. Jadi segala sesuatu yang kita jalani semakin enak, semakin enjoy, semakin indah lah. Setelah keluar dari Jokam. Alhamdulillah. Yang saya rasakan seperti itulah. Singkat saja, kemudian Lebaran ini bagaimana? Kalau Lebaran, alhamdulillah. Lebaran itu kan momen-momen bahagia. Kalau Jokam kan Masya Allah bahagia sekali. Karena apa? Ya bisa merasakan kerukunan, kekompakan kata mereka. Kemudian yang di situ duafa itu dapat zakat fitrah sak plastik ya. Sak sok. Saya dapat 1 karung Mas. Sak sok. Sebentar ini kita cerita Jokam dulu. Jokam itu zakat sak sok, tapi Pak Imam daerah karo Pak wakil-wakil daerah itu pirang juta. Puluhan juta ya, Masya Allah. Jadi kayak sak sok itu senang banget. Masya Allah. Nah ini bagaimana ini Lebaran ini tahun ini? Lebaran alhamdulillah. Intinya alhamdulillah lah. Lebih enak semuanya, lebih enak lah ya, setelah keluar dari Jokam. Untuk sholat hari raya contohnya biasanya paling sak kelompok. Saya bisa berkumpul sak kebetulan desa? enggak.
Iya sak kelurahan lah. Iya sak kelurahan jadi satu ngumpul dari satu. Iya. Itu hanya yaitu yang kelompok Jukam itu yang tidak kumpul. Yang lainnya dari MTA, dari saudara kita MTA, kemudian NU, Muhammadiyah jadi satu dalam satu lapangan. Cuman yang lah terus asline iki sik firqah sapa tadi? Sing firqah itu semua ormas umat Islam ketika lebaran jadi satu salat hari raya Idul Fitri. Ya, lah ini kok malah dhewe nyempali sik firqah sik asli sik endi kan enggak bisa diimami wong kafir kan enggak bisa. Oh, wong jobo, selain golongannya kan kafir semua. Bagaimana bisa sah salatnya? Ya. Katanya seperti itu. Ya, mungkin pesan terakhir untuk para Jokam yang masih ada jalan singkat saja mungkin gantian nanti teman-temannya. Kalau pesan saya tidak usah banyak-banyak lah, segera keluar dari Jokam. Ya selamat. Wah, tunjuk poin saja, tunjuk poin saja. Orang kalau kita rasakan semuanya kepura-puraan lah. Pura-pura. Iya. Ya, monggo. Kantosan. Pak Yai, nggih. Ini jangan ya. Nggih, kula enten mriki langkah-langkai. Niki pun enten iki. Orang masalah iki masalah apa gue? Dekat dengan kamera. Oh ya. Pertanyaannya sama. Ya, assalamualaikum Mbah Yai. Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama pertanyaannya dengan Ustadz Sutarno Ihsan. Mungkin bisa sedikit kenalan saking Mbah Yai dan kemudian menceritakan pengalaman setelah keluar dari Jokam. Kemudian lebaran ini bagaimana momen yang dirasakan setelah lebaran menjadi wong jobo. Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan. Kang, nama saya Sudiman. Persiapan. Alamat di Jumapolo bagian selatan. Jatiyoso. Dulu selama di Jokam kurang lebih 35 tahun. Masya Allah, 35 tahun, luar biasa. Umur saya belum ada 35 tahun. Ya, untuk dapuan hanya pertama jadi KI kelompok. Kelompok Telobo. Kemudian ditingkatkan menjadi imam desa di Jatiyoso. Kemudian setelah jadi imam desa dimurtadkan. Dimurtadkan ya. Yaitu pertama awalnya di tanggal 17 Mei 2018. 2018 ya. Saya bersama dengan saudara KI kelompok Jatipuro Barat itu dinyatakan dinonaktifkan. Dan kemudian baru di tahun 2020 bulan Januari ya, kalau tidak salah, itu dinyatakan sudah tidak boleh mengikuti kegiatan di masjid-masjid Jokam. Masya Allah. Itu kegiatan saya ya sebagai perkenalan. Kemudian bagaimana rasanya setelah keluar dari Islam yang situ dikatakan Jokam, ternyata ya lebih menyenangkan, lebih santai. Karena bila kita bepergian mau sholat tidak kebingungan. Wah, benar-benar merasakan Islam rahmatan lil alamin, tidak sulit seperti dulu. Dulu itu kayaknya apa ya? Sholat kalau nggak ke Masjid Jokam, pernah saya inggrang-inggring mengalami pada hari Jumat menengok saudara di Colomadu mau Jumatan, bingung kenalan saya ada di daerah Ngemplah, sebelah utara bandara. Saya harus pergi ke sana jauh. Kok sebegitu beratnya lo mau sholat saja. Setelah sekarang menjadi orang ya, keluar dari jamaah
merasa lebih nyaman, lebih enak, dan di mana-mana kita punya rekan, punya teman yang lebih baik. Kemudian pada hari raya tahun ini, pada hari raya khususnya untuk tahun ini, saya juga merasakan beda, karena terus terang untuk hari raya tahun ini saya tidak merayakan di Juma Polos ini, tapi saya merayakannya di kota lain. Di kota kelahiran saya, daerah Sleman, Yogyakarta. Ternyata malah temannya banyak sekali. Seperti yang di tempat-tempat lain, beberapa ormasnya beda, tapi Islamnya sama. Mereka sholat dalam satu tempat, mereka tidak masalah. Itulah yang bisa saya sadap selama ini. Ya, Masya Allah. Benar-benar pengalaman luar biasa. Pernah salah jalan ya. Berpuluh-puluh tahun, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah dengan ilmu kita bisa kembali kepada jalan yang lurus dan merupakan pengalaman yang luar biasa. Jazakallahu khairan. Amin. Mungkin ada teman-teman lain. Ini Mas Wardoyo. Masya Allah. Mas Wardoyo dulu, Mas Wardoyo. Ayo. Nah ini. Orang ngalah kabeh iki. Ini. Ya. Oh, pengen saya cerita. Ya, ini saya tanya nanti. Assalamualaikum, Mas Wardoyo. Waalaikumsalam. Ini salah satu kawan kita, kawan hijrah yang mungkin masih belum pernah masuk di podcastnya Ribat Aklis Salim ya? Belum sama sekali. Nah, maka ini sekali ini. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa ketemu dalam kesempatan yang luar biasa, yang Masya Allah, Insya Allah banyak kebaikan. Insya Allah. Sebelumnya mungkin pertanyaannya sama seperti teman-teman yang tadi, yaitu mungkin bisa kenalan dulu, kemudian menceritakan pengalaman setelah keluar dari Jokam, dan Lebaran ini bagaimana menghadapi Lebaran tahun ini yang sudah resmi menjadi Wong Jobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Wardoyo. Dari kecil sampai sekarang tetap Wardoyo. Adapun alamat saya dari Jatiyoso. Kalau daerahnya ikut di daerah Jumapolo. Adapun pertanyaan tadi apa yang pertama? Kenalan Mas Wardoyo, dakwaannya dulu di Jokam. Jabatannya di Jokam itu saya mungkin tidak seperti beliau-beliau ini ya. Kalau saya mungkin kelasnya di bawah, cuma mungkin salah satunya mungkin termasuk mau balik kelompok. Kalau di kelompok di desa pernah menjadi mau balik desa cadangan, tapi mungkin salah satu balik desa Jatiyoso ya? Ya, mau balik desa Jatiyoso. Ya. Kemudian mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman setelah keluar dari Jokam, atau mungkin sedikit cerita proses keluar dari Jokam itu bagaimana itu? Kalau prosesnya mungkin ya, kalau saya tidak disangka, tidak disangka-sangka, ini mungkin efek dari beliau Pak Sudiman Pak Sudiman sebagai mertua saya, itu karena beliau termasuk salah satu orang yang di NA pertama kali, mungkin saya terkena imbasnya. Sebelum beliau di NA, Pak Sudiman itu saya masih ragu-ragu, dalam arti Jokam itu masih saya anggap benar. Tapi begitu saya tak disangka-sangka dikeluarkan juga, akhirnya saya sekalian mencari ilmu selain di Jokam, mencari referensi, menjadi motivasi untuk terus belajar dan mencari kebenaran bagaimana tuh hasilnya Jokam ini gitu ya. Masya Allah. Ada apa dengan Jokam? Memang terkadang orang untuk bisa total keluar dari hijrah, atau istilahnya bisa menjadi pemecut untuk lebih belajar tentang hakikat agama Islam ini, kadang memang harus dinonaktifkan dulu, dipaksa.
kalau teman-teman mengatakan apa perlu dioperasi sesar dulu. Tapi dipeksa metu dhisik lah baru alhamdulillah begitu keluar dari Jokam saya sudah merasakan nikmat Islam sebenarnya. Masya Allah. Salah satunya mungkin saudara kita semakin banyak, mungkin dari warga organisasi yang lain seperti NU, Muhammadiyah, MTA, semua saya anggap saudara. Dan ketika bepergian atau mungkin dalam beribadah terutama sholat, kita tidak khawatir mengerjakan sholat berjamaah itu tanpa khawatir meninggalkan. Ada masjid kita bisa sholat berjamaah, ada musola selain Jokam kita bisa ikut sholat berjamaah. Intinya dalam beribadah lebih mudah. Benar-benar bisa mengamalkan hadis Nabi bahwasannya dimanapun kalian menjumpai waktu sholat maka sholatlah di tempat itu. Artinya ketika ada masjid, entah itu masjid apapun, walaupun tidak ada pelangkat 3, 5, 4 tetap langsung masuk sholat. Sebabnya ada pengalaman gini Ustaz, ketika saya waktu masih di Jokam berpergian, tiba waktunya sholat Jumat. Nah ketika itu rombongan saya semua Jokam itu mencari masjid Jokam, ternyata tidak menjumpai. Ya akhirnya satu rombongan semua tidak mengerjakan sholat Jumat. Tidak sholat Jumat. Itu efek dari mungkin salah satu bahaya takfirinya Jokam ya mungkin ya. Nah, dianggap masjid kabeh kafir nek ora nek pelangkate 3, 5 tidak sah sholatnya. Itu kalau pengalaman setelah keluar ya itu memang lebih disyukur, lebih nikmat, lebih mudah beribadah. Ya, Lebaran tahun ini bagaimana pengalamannya tahun ini kan? Wah, kalau Lebaran tahun ini mungkin masih suasana Lebaran ini. Kalau Lebaran tahun ini mungkin beda daripada yang lain. Dan ini udah beda urusannya dengan Jokam. Biasanya di rumah, tapi tahun ini saya merantau. Oh, merantau. Jadi tidak ada apa ya? Ya mungkin kesannya sih Lebarannya beda dengan tahun yang kemarin. Tahun yang kemarin. Mungkin itu ya pengalaman jazakallah. Penutup ya. Pak Bayan dulu atau Mas Sodik dulu ini? Mas Sodik, Masya Allah. Ya, assalamualaikum Mas Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa ketemu di sini dengan kondisi yang luar biasa. Nah, sama dengan teman-teman Mas Sodik ini mungkin bisa sebelumnya kenalan dulu dapuannya di Jokam apa, kemudian sedikit cerita proses keluar dan pengalaman setelah menjadi wong jobo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sodik Widodo, alamat di Jumapolo. Tadi ditanyakan dapuan sebelumnya ketika di Jokam ya. Dapuan sebelumnya ketika di Jokam itu banyak sekali. Borong kabeh. Yang paling bawah itu Kiai Kelompok. Masya Allah. Yang paling bawah itu Kiai Kelompok. Kemudian atasnya lagi di tingkat desa, kebetulan didapuk menjadi mubalik desa. Kemudian di tingkat daerah, di desa juga selain mubalik desa masih kesampiran pengurus UB saat itu Mas. UB ya. UB. Kemudian di daerah itu juga membantu kemubalikan daerah. Kemudian ikut juga di kepengurusan pondok saat itu. Pondok Eski. Pondok XXX. Saat itu dapuan perasaan saya itu banyak sekali Mas. Jadi sekretaris pondok, kemudian mubalik daerah, kemudian sebelumnya lagi pernah menjadi pengurus PPG. Bagian keuangan juga pernah, bagian kurikulum juga pernah. Itu mungkin dapuan sebelumnya seperti itu. Banyak ya. Lumayan. Kemudian proses, mungkin sedikit cerita proses keluar dari Jokam ini bagaimana, mungkin sedikit diceritakan proses. Karena untuk Mas Wardoyo dan Mas Sodik ini kan baru muncul ini ya. Betul. Ya, monggo. Untuk proses keluar dari Jokam itu menurut saya itu sangat unik. Unik ya. Uniknya begini. Saya itu sebenarnya tidak ada rasa pengen untuk keluar sebelumnya loh ya. Ijek yakin. Istilahnya saya itu istilahnya gimana ya? Di plekodo. Divonis saya
dipaksa istilahnya keluar. Karena apa? Karena saat itu saya mungkin diindikasikan mengikuti jalurnya syekh-syekh yang ikut dikeluarkan itu. Ikuti aliran-aliran yang beda paham, kata mereka. Beda paham. Itu sebenarnya menurut saya sebuah kekonyolan. Jadi sebenarnya dalam hati saya itu belum ada niatan keluar saat itu. Baru mengundurkan diri dari dakwaan karena melihat situasi ataupun cara dia memberhentikan teman mubalek dan imam kelompok itu dengan sistem atau dengan cara yang menurut saya tidak adil. Tidak adil. Sehingga saya kenapa kok bisa seperti ini? Padahal seharusnya saya sebagai mubalek daerah ini bagaimana didiskusikan lah intinya begitu. Diskusikan bersama, bagaimana solusinya kok seperti ini. Tapi tidak, saat itu berhubung teman saya sebagian itu ada yang dikeluarkan, kemudian kami istilahnya klarifikasi kenapa kok sampai terjadi seperti ini. Beliau-beliau ini tidak mau menjawab. Nah, kemudian kami bertiga saat itu mengundurkan diri dari dakwaan. Mas Amino, Mas Sodik dengan Mas Tarno ya? Betul. Mas Amino, Mas Tarno Iksan sama saya saat itu menghadap Pak Yai saat itu. Nah, kemudian tidak ada jawaban saat itu, besok langsung dipanggil, semua dakwaan dilepas. Masya Allah. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi ini istilahnya dengan melihat konflik internal dalam Jokam yang ada di pusat maupun di daerah waktu itu, dan manuver-manuver pengurus Jokam yang dalam tanda kutip konyol menurut jenengan. Satu konyol, dua mungkin ada rasa ketakutan, Mas. Jadi sana itu merasa ketakutan ketika ada jamaah yang mungkin bertabayun dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya ketika diklarifikasi tampak mana yang benar mana yang salah. Ya, jadi benar-benar konyol, dan di situ langkah-langkahnya pengurus pun juga unik, artinya di situ nggak ada tabayun, nggak ada apa-apa. Akhirnya jenengan berniatan untuk mengundurkan diri. Setelah itu malah mendapat hasil dinonaktifkan dan berikutnya dimurtadkan. Masya Allah. Karena saat itu saya itu masih semangatnya, Mas. Semangat dalam keilmuannya, dalam beramal solih lah saat itu. Ya, kemudian bisa diceritakan setelah keluar dari Jokam mungkin apa? Sebenarnya ini untuk Mas Sodik, Mas Wardoyo ini mungkin tim Ribat Aklis Salim kapan-kapan bisa sowan ke rumah beliau untuk secara eksklusif nanti kita ngobrol dengan beliau. Mungkin karena ini waktunya agak terbatas, secara singkat setelah keluar dari Jokam ini perlakuan apa, terus kemudian perasaan jenengan bagaimana? Nah, bisa diceritakan. Setelah saya keluar dari Jokam, tidak ada kata yang lebih istimewa kecuali kalimat tahmid. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi saya seperti itu. Karena apa? Karena dengan keluarnya dari Jokam ini berarti membuka hati kita, membuka istilah pikiran kita, bahwasanya Muslim itu adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar umatnya si A. Seperti itu. Dan sehingga imam, bukan umatnya Bapak Imam, umatnya Nabi Muhammad, dan semua umat Islam itu ada jaminan untuk masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah itu ya. Adapun masalah khilafiyah itu hal yang umum ya, hal yang biasa. Bukan berarti ketika ada khilafiyah kemudian kamu kafir ya, bukan seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi cuma gurbedo takbire karo sedakepe ngono sedarane kafir. Betul. Sesat. Nah ini kan ya memang seperti itulah fikihnya Jokam, itu fikih yang lucu ya. Terus kemudian perlakuan dari Jokam setelah keluar mungkin sedikit bisa diceritakan. Alhamdulillah, untuk perlakuan Jokam kepada saya ini insya Allah tidak berbeda dengan yang lain. Artinya nomor WA diblokir, kemudian kontak juga diblokir, kemudian tidak boleh berhubungan. Berhubungan ini maksudnya komunikasi ya, bukan berhubungan. Komunikasi ya, dilarang komunikasi. Tidak boleh. Kemudian adik-adik saya itu juga memblokir nomor saya, saudara saya memblokir nomor. Tapi alhamdulillah saat ini sudah
sudah mulai dibuka. Ini berarti ada peningkatan kebaikan. Kalau dulu kan saya dikeluarkan itu 2 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah 2 tahun yang lalu. Kalau dulu seperti itu. Sehingga teman-teman saya itu banyak yang tidak menyimpan nomor HP saya. Tapi ketika membutuhkan baru dibuka. Lucu itu. Jadi kalau nek karo wonge ra gelem tapi nek pas ketika butuh gelem. Ketika butuh dia membuka. Seperti di lingkungan saya juga seperti itu. Karo wonge ra gelem nek karo duwite gelem. Betul. Sedikit pesan untuk teman-teman yang masih di dalam Jokam, kemudian yang masih bunglon juga, pesan singkat dari Mas Sodik apa? Pesan singkat saya terhadap teman-teman yang masih ada di Jokam atau bahkan yang masih di bunglon, masih bunglon ya. Ini coba kita gunakan akal sehat. Salam akal sehat loh ya. Kita gunakan akal sehat kita. Jargonnya Ridbat Akli Salim. Betul. Luar biasa itu. Jadi kita gunakan akal sehat kita, kita bedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini sudah jelas. Salah satu contohnya seperti ini. Umat Islam itu tidak mungkin hanya pengikutnya si A dan jumlahnya hanya sekian. Umat Islam itu umat Nabi Muhammad yang jumlahnya banyak sekali. Adapun dalil satu yang masuk surga al-jamaah itu bukanlah nama sebuah organisasi atau nama sebuah kelompok. Al-jamaah itu siapa saja yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Masya Allah, luar biasa. Ya berarti itu saja. Itu jamaahnya si A ya. Bukan jamaahnya si A. Bukan Bapak Imam si A. Apalagi bukan umatnya Bapak Imam. Apalagi mengaku jamaah paling masuk surga dengan pedoman-pedoman yang istilahnya kurang kuat. Bahkan tidak kuat. Bahkan hilang di becak sanadnya. Masya Allah, becak online ya. Sangat bertolak belakang, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah nanti kapan-kapan Mas Sodik mohon izin dan Mas Wardoyo kita bisa sowan dari tim Ridbat Akli Salim. Semoga Allah memudahkan nanti kita bisa sowan sambil ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar dan lebih santai ya. Nah, siap. Sekarang mungkin ganti yang lain ya. Jazakumullahu khairan. Ini Pak Bayan. Ini Pak Bayan ini wis dicelak-celuk kan mau. Ayo. Pak Bayan pengen jogo podcast Pak Bayan, ayo Pak Bayan. Ora kira-kira itu ya, Pak Bayan. Pak Bayan dulu. Wah. Ayo. Astaga dulu. Masya Allah. Perkenalan aku. Assalamualaikum Mas Tofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah agak lama ya. Kita dulu podcast bulan berapa? Sebelum Ramadan ya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Nah itu kayaknya ya trading juga ya. Banyak yang menyaksikan, yang nonton. Ini mungkin sedikit Mas Tofa kenalan lagi, enggak apa-apa ya. Kemudian menceritakan Ramadan atau Lebaran tahun ini bagaimana setelah benar-benar jadi wong jowo. Kegiatannya apa karena kan sering diembuskan di pengajian Jokam ini kan deblek, bingung golek masjid, ra iso ibadah, bahkan ora payu. Bahkan saya sempat ditanya itu poso apa ora. Saya ditanya puasa apa enggak itu. Ini bisa diceritakan sedikit Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Tahir Mustafa, asli dari Banjarnegara. Ya. Nah, sekarang bermukim di Karanganyar, Jatipuro. Ya. Adapun dabuan dulu waktu di Jokam, kalau di kelompok, kiai kelompok. Terus kalau di desa, mubalek desa. Terus ketua tahfidz desa. Terus di daerah, jadi mubalek daerah. Dan juga pernah menjadi pengurus PPG bagian apa itu? Tim dakwah apa? Lupa, agak lupa. PPG itu sebenarnya para penabuh gamelan atau apa tadi PPG? Coba bisa dijelaskan. Tadi kan saya Mas Sodik juga tadi PPG ini apa? PPG panjangnya. Wis lali. Penggerak membina. Pembina sudah lama. Tak kira nek. Oh itulah. Tak kira nek para penabuh gamelan. Oh beda. Ya. Bisa terus lanjut monggo. Ya insya Allah
itu dabuan saya waktu di Jokam. Setelah saya keluar dari Jokam, alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali, sangat bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kami. Petunjuknya kedua ya, petunjuk kedua. Karena waktu dulu bahwa di dalam Jokam itu adalah hidayah yang sebenarnya dan mati sewaktu-waktu bagaimanapun keadaannya, kalau dia masih di Jokam maka wajib masuk ke dalam surga, harus tidak boleh berkata insya Allah, harus pasti. Kalau insya Allah katanya masih ragu. Itu kalau dulu di Jokam. Alhamdulillah setelah keluar dari Jokam, ternyata saudara-saudara muslim di luar Jokam sungguh bisa menerima dengan sangat antusias. Dan kami setelah keluar dari Jokam kok merasa bingung itu enggak bingung karena ternyata persaudaraan muslim di luar Jokam itu justru persaudaraan ya menurut saya lahir batin. Welcome mereka. Welcome, sangat welcome sekali. Dan pengalaman saya Lebaran tahun ini itu pengalaman yang sangat mendebarkan bagi saya. Mendebarkan ini apa ini? Bisa diceritakan? Sangat mendebarkan dan bagaimana insya Allah enggak sampai mati, insya Allah enggak akan terlupakan. Apa? Ya termasuk di Dapok, kalau Jokam itu di Dapok. Ya. Jadi khotib dan imam sholat di Masjid Besar Kecamatan Jatioso. Sebenarnya di Masjid BHI juga diperintahkan, tapi saya tidak bisa karena sudah. Jadi khotib di Masjid Besar Kecamatan Jatioso. Masya Allah. Ini khotbahnya pakai bahasa Arab apa bahasa apa Mas ini? Ya bahasa Arab dan bahasa daerah situ. Berarti jamaahnya mudeng ya? Iya mudeng. Sama isi khotbahnya. Soalnya ini Arab KB sok-sok iya anak sing ra mudeng gitu. Belas orang mudeng, yang khotbah saja tidak mudeng itu, apalagi yang mendengarkan. Makanya khotbah kadang yang mungkin yang di bawah itu ngantuk-ngantuk karena tidak tahu. Tidak tahu. Sing mocoe ra mudeng. Iya. Ini ada pengalaman yang sangat unik kemarin teman saya ngebel. Teman saya ngebel, dia bukan keluarganya Jokam semua. Dia tidak Jokam. Dia tahu status saya ini kalau Jokam tidak mungkin ini. Kan dulu tahu kalau saya Jokam. Iya. Terus langsung ngebel. Yat, kamu apa sudah sudah keluar? Weh, pantesan statusmu kayak orang Salafi. Ternyata dia juga Salafi. Pas satu saya pulang kampung kemarin, saya mau sholat Id di masjid di Museum Umum tidak boleh. Akhirnya saya ikut di masjidnya Jokam. Saya pakai jubah, jenggot saya panjang. Nah, mungkin mereka mengira bahwa itu ada orang Salafi kesasar. Ya itu memang pengalaman-pengalaman yang sangat unik, dan mereka sebenarnya karena saking doktrin, saking menancap melihat kita itu sangat kasihan. Tapi justru kita sangat kasihan kepada mereka, karena mereka diharapkan ingin mendapatkan surga yang sebenarnya, tapi ternyata wallahu a'lam, kita tidak tahu menentukan atau mereka surga atau neraka. Tapi kalau jalannya begitu ya kita hanya bisa mendoakan saja, semoga saudara-saudara kita yang masih ada di Jokam dan ya para bunglon-bunglon itu bisa sadar, bisa berbaur dengan jamaah muslim, dengan muslim yang lainnya dan hilang akidah takfirinya ya. Insyaallah nggih. Ya, jazakallahu khairan untuk Ustadz Mustafa. Sekarang giliran ini Pak Bayan jaluk keri dhewe nek ngantek ora ya. Ya, assalamualaikum Ustadz Samina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pripun kabari? Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita kelihatannya sudah agak lama ya. Kita podcast dulu, sawan ke rumah Ustadz Samino. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain, bisa kenalan singkat saja. Kemudian yang terpenting adalah pesan untuk teman-teman kita yang masih ada di Jokam dan yang masih bunglon di Jokam, khususnya di wilayah Karanganyar
Juma Polo. Monggo, tafadhol Ustaz Samino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samino, asli Juma Polo. Juma Polo. Putra Juma Polo. Nah, asli. Asli Juma Polo. Putra daerah. Waktu di Jukam sama seperti teman-teman, dabuannya juga lumayan banyak. Mulai dari kelompok, desa dan daerah. Insya Allah tidak usah saya sebutkan. Langsung saja untuk teman-teman atau saudara-saudara Muslim yang masih di Jukam, marilah mulai saat ini atau mulai sekarang kita buka pikiran kita buka hati kita, Masya Allah. Kita belajar untuk memahami Islam sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang sesuai yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, generasi terbaik Islam, yaitu ulama-ulama salafus saleh, karena mereka sudah mendapat jaminan surga dari Allah, dan ketika kita ingin masuk surga, maka contohlah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Jangan mencontoh orang-orang yang belum pasti ada jaminan masuk surga, hanya klaim sebelah katanya sudah dijamin pasti masuk surga. Itu sama dengan lambang kebodohan. Kalau orang Jawa kebodohan itu simbolnya dengan kebu. Maka hilangkanlah sifat kebodohan itu. Marilah kita buka pikiran kita gunakan akal sehat kita untuk betul-betul mempelajari atau memahami agama Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya, termasuk mari mulai saat ini kita hilangkan pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang, termasuk diantaranya adalah takfiri atau mengkafirkan secara serampangan kepada umat Islam di luar kelompoknya. Dan marilah kita bersama-sama mulai sekarang membaur kepada umat Muslim yang lain, entah itu organisasinya apa, yang jelas dia Muslim, kita bersama-sama melaksanakan ibadah, kita membaur bersama, kita bersatu untuk Masya Allah bersama-sama menjalani ibadah ini, menjalani agama ini, agar nanti kita bersama-sama masuk surga, selamat dari neraka. Masya Allah. Nih, jazakallah khair Ustadz Samino. Ya mungkin sedikit takfir besar awam yang ada di bawah ini nggak mudah. Takfir itu apa? Takfir itu mengkafirkan umat Islam lainnya. Namun mereka mengatakan, wah kurang ngafir kok. Saya tidak mengatakan kafir, tapi kenyataannya di lapangan, prakteknya, yaitu mereka nggak mau sholat bareng umat Islam selain golongannya, gitu ya. Masya Allah. Ya kalau memang dari segi ucapan memang mereka bisa istilahnya jelindat-jelindot lah. Nah, istilahnya berkilah. Mereka mengatakan fatonah, bitonah, di luar katanya. Berkilah dan takiyah tadi ya. Nah, katanya tidak takfir, tapi dalam praktek mereka masih takfiri atau menganggap kafir umat Islam di luar kelompoknya. Masya Allah. Ya, jazakallah khair Ustadz Samino, luar biasa pesan dan nasihat beliau yang diberikan pada teman-teman yang masih di Jokam. Sekarang giliran gonge ini, Pak Bayan ini. Pak Bayan, Dusun Bajang, Desa Petung, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari? Bagaimana kabarnya? Sehat. Pripun? Sehat. Jauh. Ya, ini sama dengan teman-teman yang lain, mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas, dan mungkin suatu saat bisa kita tim channel Ribat Aklis Salim sowan ke rumah Pak Bayan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai dan lebih jenak ya, cara bahasa Jawanya. Ini sama dengan teman-teman, pertanyaannya adalah sebelumnya kenalan dulu di Jokam dabuan atau jabatannya apa, kemudian
singkat cerita atau cerita singkatnya keluar dari Jokam ini bagaimana, kemudian perasaannya bagaimana setelah keluar dari Jokam dan resmi menjadi wong Jogo. Monggo tafadhol Pak Bayan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarto. Sudarto, Pak Sudarto. Saya di Jatiyoso, tepatnya di Desa Beton. Agak keras. Agak keras mic-nya. Seperti yang lain ya. Mungkin tidak perlu saya banyak cerita tentang karena sudah dijelaskan gitu. Dan itu mewakili dapuannya apa dulu? Mewakili semua, oke. Dan dapuan saya pun tidak sehebat kawan-kawan semua ini. Rata-rata kan orang daerah semua. Saya sebatas kelompok dan desa. Untuk di kelompok ya ada ketua KPM, terus apa ya, adalah Pak Perobos di desa, ada beberapa lah intinya ya. Cuman ya nggak hebat-hebat banget seperti kawan-kawan ini. Terus saya keluar dari Jokam itu memang sebetulnya alhamdulillah senang, cuman apa namanya, proses keluarnya itu ada satu mubalik daerah namanya Nurholis itu, namanya Nurholis. Ketika itu kan saya kadang kan sering suruh ngulang di kelompok ya, itu di jadwal gitu. Saya minta kajian ke sini, ke rumahnya gitu. Ke rumahnya terus di lah entah kenapa yang merasukinya apa, itu saya dimasukkan jadi penerobos desa itu. Kita memang udah disetting kayaknya ya. Wah ini kita iso takjak radikal atau apa bahasanya, bahasa tanda kutip. Akhirnya diterima sama Pak Kiai desanya, namanya Pak Sudiman itu namanya ya. Diterima akhirnya, ya itulah seiring berjalannya waktu, bukan karena apa ya, bukan karena memang jelek diajak keluar enggak, tapi memang apa yang saya terima dengan ilmu-ilmu yang disampaikan ke saya memang layak harus keluar. Intinya kan seperti itu. Ya kenapa keluar ya? Tidak usah jelaskan, sama lah, sama. Karena hal-hal yang tidak layak untuk kita ikuti, intinya kan seperti banyak itu. Penyimpangan di dalam Jokam berdasarkan Mas Dalil seperti itu. Ya. Singkatnya seperti itu. Seperti itu. Jadi semua sudah dijelaskan. Terus tentang soroh bahasanya apa ya? Kekejaman atau apalah, kekejaman dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga perlakuan Jokam jenengan setelah keluar, saya nggak begitu merasakan imbasnya. Padahal lingkungan saya itu ada beberapa rumah. Padahal ada beberapa. Lingkungannya bukan lingkungan komplek Jokam ya, artinya bukan. Ada cuma 2 rumah. Ya itu saudara-saudara saya. Saudara, dan itu pun posisi jenengan juga Pak Bayan. Alhamdulillah, termasuk tapi gini. Justru mungkin kelompok yang saya tinggalkan itu ada beberapa yang nggak paham sih. Ada beberapa yang nggak paham dengan pahamnya yang dimiliki. Karena apa? Dia masih menyimpan nomor telepon saya, masih WA-an, terus masih hubungan dan lain sebagainya. Mungkin bibit-bibit bunglon itu mungkin ya. Kayaknya seperti itu. Jadi alhamdulillah, termasuk kami dengan keluarga juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Kami sepakat, bahkan kakak-kakak saya, saudara adalah saudara, tidak bisa terputus oleh apapun. Ya, memang harus seperti itu. Seperti halnya sedikit ya. Istrinya Rasulullah itu masih ada yang mempunyai ibu yang bahkan bukan cuma beda ormas dalam Islam, tapi beda agama, non Muslim, masih kafir waktu itu. Itu pun oleh Rasulullah diperintahkan untuk tetap disambung kefamiliannya, disambung kekerabatannya. Ya, memang harusnya seperti itu. Tapi memang tidak dipungkiri di Jokam ini ya beda organisasi, bener-bener atau keluar dari Jokam bener-bener harus dipisahkan, harus diputus familinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian Lebaran tahun ini yang dirasakan seperti apa, mungkin karena kan sudah resmi jadi wong Jogo. Ya berarti kan sekitar 4 tahun ya. 4 tahun, Masya Allah, 4 tahun ya, 2018 ya.
sekitar itu kan ya maju mundurnya kan segitu. Ya. Ya saya jelas bahagia lah. Alhamdulillah. Terus tidak deblek ya? Wah. Karena mereka terus di pengajiannya keluar jokam itu deblek gitu. Enggak. Alhamdulillah enggak. Ya. Kami masih mampu untuk ya rakyatan sithik. Ya melu-melu sedekah ke lingkungan rakyatan sithik-sithik. Sedekah ke lingkungan. Iya. Enggak sedekah ke Bapak Imam. Saya nggak punya imam. Saya kan imam. Oh iya imam. Imam istri saya malah. Imam keluarga, imam keluarga. Jadi kan mereka mengatakan sodakohnya itu kalau tidak ke Bapak Imam tidak nyambung. Ya iyalah orang nyambung ke Pak Imam kok. Oh, iya. Ya jelas. Karena sudah kena orang nyambung yang Pak Imam. Berarti enggak sambung berarti ya? Nyambungnya ke Allah lah orang ke Pak Imam ya kan gitu. Saya jelas lebaran kami bahagia. Masya Allah. Keluarga kami kumpul sama lah, semua kumpul. Kumpul, ada yang jokam, ada yang tidak? Iya kumpul. Kami tetap bahagia, kami tetap berpelukan. Kakak saya berpesan, kita tetap saudara. Kakak saya nangis. Meluk istri saya, pokoknya apapun yang terjadi, kita tetap saudara. Luar biasa. Ini cuman gini. Kadang ya sedih dengar teman-teman nih kok kadang ada katanya loh ya. Saya kan nggak nyaksin. Ada keluarganya yang begini kok ngebangetan sih. Kan sedih banget saya. Sedih gitu enek sing gampangane iki ra ditekoki, iki sing ora digagas bapak ibunya sama bapaknya sama lingkungannya. Itu kan melas banget sebetulnya. Mungkin karena tekanan dari pengurus ya. Kalau fitrah keluarga itu insya Allah kan kekeluargaan itu tetap ada batin rasa pangroso dengan keluarga, tapi karena ditekan oleh pengurus kan mungkin sampai seperti itu. Terus ya untuk pesan buat teman-teman ya. Karena pesan. Saya kan gong terakhir. Ya pesan. Ketika sudah tidak ditekoi atau persekusi dan ya resiko, wes ora apa artinya. Bahagianya kan di situ. Itu berarti pesan untuk teman-teman yang sudah matang. Termasuk kemarin saya cerita tadi saya nengok bayi sama kakak adik saya masih jokam, istri saya kan non jokam. Ya yang duanya dapat syukur, istri saya ya terima kasih, ya nggak apa-apa gitu. It's okay, gampangannya ya tetap bahagia. Karena ya. Itu aja gitu. Ya untuk pesan sama teman-teman yang masih di jokam atau masih bunglon ini apa mungkin bisa? Pesan saya nggak harus keluar. Cuma ya pesennya ya nggak harus keluar, nggak usah keluar, nggak usah ikut kajian, nggak usah story air, terus nggak usah dengerin nasihat, terus nggak usah nurut dengan perintah-perintah. Aku otomatis ditokke, nggak usah keluar, saya bilang. Yang penting itu aja. Otomatis dikeluarkan. Tapi urusannya kono ya. Aku bukan cara bahasanya gitu. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya jaza. Nggak usah keluar nih ya seperti itu. Ya. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan pada teman-teman semua. Jazakumullahu khairan sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kita berbincang santai di acara podcast Salam Akal Sehat, Salam Akal Waras. Dan insya Allah demikian dari saya. Banyak kurang dan lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada kesempatan yang masih lebaran ini kami dari para mantan yang ada di Jumapolo dan sekaligus mewakili dari tim Ribat Akli Salim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan tetap kita membuka pikiran kita terus belajar. Salam akal sehat, salam akal waras. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وأولئك هم المفلحون